Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat menuntut ilmu meskipun di tengah kondisi pandemi seperti ini. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin pembacaan doa. Baik, terima kasih. Semoga doa yang tadi kita baca mendatangkan kemudahan, kelancaran, serta keberkahan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kemarin kita sudah membahas mengenai membaca puisi. Kemudian ada 4 poin penting yang harus diperhatikan ketika kita membaca puisi. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan apa 4 poin penting ketika membaca puisi? Baik, silakan Mas Ridwan disampaikan. Benar sekali, terima kasih Mas Ridwan. Jadi 4 poin penting tersebut harus senantiasa kita perhatikan dan kita praktikkan dengan baik ketika kita membaca puisi. Nah anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini adalah materi baru, di mana materi baru ini berkaitan dengan gerakan literasi yang sudah kita jalankan selama masa pandemi ini, yaitu gerakan 1 minggu 1 buku. Kira-kira hari ini kita akan membahas mengenai apa yang berkaitan dengan gerakan literasi? Ya benar sekali, hari ini kita akan belajar mengenai resensi buku. Siapa yang ingin menyampaikan atau berpendapat sebelum Ibu jelaskan apa itu resensi buku? Baik, silakan Mbak Rahma. Benar sekali Mbak Rahma. Sebelumnya Ibu izin untuk share screen ya anak-anak, agar kalian semua bisa melihat materi pada hari ini. Nah, sudah kelihatan? Ya. Jadi resensi buku adalah penilaian terhadap suatu karya, baik berupa buku fiksi maupun non-fiksi, atau baik bisa juga berupa seni film atau drama. Nah, jadi yang kita bahas pada hari ini adalah buku ya anak-anak. Jadi resensi mengenai buku. Kemudian dalam menulis resensi buku bisa disertai dengan kelebihan dan kekurangan dari serta informasi yang kita dapatkan dari buku yang sudah kita baca atau buku yang akan kita resensi. Nah, kemudian hasil resensi tersebut akan kita sampaikan kepada masyarakat atau kepada orang-orang yang belum membaca buku, sehingga dapat menarik perhatian mereka atau menarik mereka untuk membaca buku tersebut. Nah, untuk memudahkan pembelajaran pada hari ini, Ibu mengambil satu contoh buku, yaitu buku A.M. Sarahza. Buku A.M. Sarahza ini ditulis oleh Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra. Nah, langsung saja pada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai unsur-unsur dari resensi buku. Nah, ketika menulis resensi buku, yang pertama unsur yang harus ada adalah judul. Judul di sini boleh judul asli dari buku tersebut, boleh juga judul yang kita buat sendiri, akan tetapi harus berkesinambungan dengan isi buku tersebut. Kemudian unsur yang kedua ada identitas buku. Nah, identitas buku yang pertama ada judul asli dari buku tersebut. Kemudian ada penulisnya. Di sini penulis buku ini adalah Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra. Kemudian ada penerbitnya. Kalau buku A.M. Sarahza ini diterbitkan oleh penerbit Republika. Kemudian ada tahun terbitnya juga. Tahun terbitnya buku ini adalah tahun 2018. Kemudian yang selanjutnya ada jumlah halaman. Jumlah halaman di buku ini yaitu 365 halaman. Kemudian yang terakhir adalah harga dari buku tersebut. Nah, karena Ibu sudah lama membeli buku ini, jadi Ibu sudah lupa harganya. Maka Ibu tidak bisa menginformasikan kepada kalian berapa harga buku ini tuh. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah isi dari resensi buku. Nah, isi dari resensi buku ini yang pertama ada sinopsis, kemudian ada ulasan singkat. Nah, ulasan singkat itu ya buku tersebut bercerita tentang ini. Nah, dalam ulasan singkat tersebut harus
disertai dengan kutipan dari buku tersebut untuk membuktikan bahwa kalian sudah benar-benar membaca buku tersebut. Nah, kemudian ada kelebihan serta kekurangan dari buku tersebut. Kelebihannya bisa dari covernya, atau dari isinya, atau dari apapun lah tentang keseluruhan isi buku ini. Kemudian ada rumusan atau kerangka buku. Jadi misalkan ada covernya, kemudian ada halaman identitas, kemudian jika ada pengantar dari penulis, pengantar dari tokoh lain yang diminta oleh penulis untuk menulis di buku ini, kemudian misalkan bab 1, bab 2, bab 3 dan bab selanjutnya atau lain sebagainya. Pokoknya intinya kerangka bukunya itu seperti apa kalian juga gunakan. Kemudian yang terakhir ada bahasa yang digunakan. Jadi bahasa yang digunakan dalam buku ini itu bagaimana, apakah bahasanya baku atau tidak baku, atau banyak menggunakan bahasa yang gaul, atau bahasanya mudah dipahami atau susah dipahami. Nah, kalian tulis semua dalam isi dari resensi buku. Kemudian unsur yang terakhir adalah penutup dari resensi buku, yaitu berisi kesimpulan dari keseluruhan isi resensi yang sudah kalian tulis. Baik anak-anak, berhubung waktunya sudah hampir habis, maka pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelumnya apakah ada yang ingin bertanya? Baik, yang ingin bertanya Ibu silahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai resensi buku. Yaitu pengertian dari resensi buku adalah penilaian penilaian kita terhadap sebuah buku yang disertai dengan kelebihan dan kekurangan serta informasi yang kita dapatkan dari buku tersebut. Kemudian ada 4 unsur resensi buku. Yang pertama ada judul, yang kedua ada identitas buku, yang ketiga ada isi resensi buku, dan yang terakhir ada penutup dari resensi buku yang berisi kesimpulan dari resensi yang sudah kita tulis. Baik anak-anak, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga dapat bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.